Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan chapter 10 yang berjudul Design Development. Oke, next. Oke, di sini ada Kaila Diandra Alisha, saya Siria Seril, Najwa Jelita Soleha, dan saya sendiri Fatir. Yang pertama itu ada developing a brand style. Gaya dan elemen visual itu lebih dari sekedar fitur dekoratif yang mengidentifikasi suatu merek. Nah, karena dari sifat visualnya itu, elemen identitas merek memiliki dampak yang luar biasa pada audiens persepsi merek. Identitas visual dibuat beberapa komponen grafis penting yang dirancang untuk bekerja sama untuk mewakili merek. Biasanya, identitas visual itu terdiri dari logo dan tanda pendukung lainnya seperti warna, tipografi, kata letak, ilustrasi, dan fotografi. Gaya dan elemen visual itu lebih dari sekedar fitur dekoratif yang mengidentifikasi merek. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu how to brand style. Yaitu yang pertama ada alignment. Pengembangan strategi adalah tindakan penyelarasan sumber daya organization untuk mengatasi tujuan tertentu. Pengembangan identitas visual harus selaras dengan tujuan ini sebagai sumber. Langkah pertama untuk desain tim adalah untuk meninjau bisnis arah sehingga mereka memiliki pemahaman tentang kekuatan dan kelemahan. Lalu yang keduanya ada audiens. Penelitian yang dilakukan tentang persepsi audiens memberikan informasi berharga tentang tempat desain harus berjalan untuk menarik audiens. Dengan menangkap suara pelanggan, sebuah visual identitas merek dapat menciptakan tingkat keterhubungan antar target audiens dan merek. Lalu selanjutnya ada differentiation. Kunci di balik pengembangan merek adalah menemukan dan menerapkan merek yang mengekspresikan keunikan nilai audiens yang tidak bisa mudah disalin oleh competitors. Ini sangat penting di tingkat desain visual. Si merek visual bertindak sebagai plak untuk organisasi. Jadi harus berbeda dan mudah dikenali, menjadi paling terlihat dan paling menonjol dan bagi yang publik dari merek visual. Logo tidak hanya harus terlihat bagus, tapi itu harus menjadi unik dalam desainnya mendekati warna, bentuk, dan tipografi harus akurat mewakili merek organisasi sambil menciptakan perbedaan di antara para pesaingnya. Lalu yang terakhir ada senses. Pikiran semua cara orang akan berhubungan dengan Anda merek. Mungkin ada ratusan titik sentuh yang semuanya perlu membawa nada yang tepat dan konsensi visual. Satu cara untuk pikirkan tentang merek adalah berpikir tentang bagaimana orang mengalami merek tersebut. Pertimbangkan bagaimana merek tersebut dialami melalui penglihatan, suara, sentuh, dan cium. Oke, next. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai parameters of style. Apa itu parameter of style? Itu adalah kerangka yang digunakan untuk mengevaluasi dan menentukan elemen visual dari sebuah merek atau desain. Ini membantu desainer dan tim kreatif dalam menyelaraskan identitas visual merek dengan persepsi yang ingin disampaikan kepada audiens. Berdasarkan seorang sejarawan seni, Heinrich Moltmann, ada 5 dimensi gaya yang digunakan untuk mengklasifikasikan seni dan desain. Dimensi-dimensi ini membantu dalam membedakan karakteristik visual antara berbagai desain, yaitu linear versus painterly. Dengan penjelasan apakah desain menggunakan garis tegas, yaitu linear, atau lebih mengandalkan warna dan tekstur, yaitu painterly. Kemudian adalah plain versus recession. Apakah desain lebih terfokus pada permukaan datar atau lebih dalam berlapis, recession. Closed versus open forms. Apakah desain terlihat tertutup atau lebih bebas dan terbuka? Kemudian ada multiplicity versus unity. Apakah desain memperlihatkan banyak elemen individual atau mengedepankan kesatuan yang kohesif? Kemudian ada absolute versus relative clarity. Apakah elemen visual tampil lebih jelas dan mudah dipahami atau lebih ambigu dan subjektif? Next.
Lalu bagaimana penggunaan dari parameter of style? Yang pertama ada rank, di mana kita mempertimbangkan di mana posisi merek berada di dalam setiap desain, kemudian menentukan di mana merek tersebut cocok dalam skala tersebut. Kemudian ada define, setelah selesai, parameter of style akan membantu desainer untuk menambah kreativitas serta menjadi panduan untuk desain. Kemudian ada chart, yaitu meletakkan parameter of style sebagai skala dalam penilaian. Lain ada skor, yaitu lakukan penilaian untuk memberikan peringkat berdasarkan tanggapan mereka pada skala 7 poin, kemudian menghubungkan titik-titik yang telah dipilih dengan sebuah garis. Contohnya seperti gambar di samping, itu adalah contoh dari parameter of style. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang terakhir ada brand color, yaitu warna adalah elemen paling penting bagi suatu merek. Dan menurut Color Marketing Group, sebuah asosiasi profesional desain warna internasional, warna ini dapat meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan keterbacaan, memfasilitasi pembelajaran dan pemahaman, dan juga memotivasi konsumen untuk melakukan pembelian, sehingga dapat meningkatkan pendapatan penjualan. Suatu merek juga mengasosiasikan warna tertentu sebagai strategi pemasaran yang membuat produknya lebih mudah dikenal oleh konsumen. Selanjutnya ada how to color. Yang pertama, merek. Warna ini harus sesuai dengan identitas merek, karena warna mencerminkan kepribadian dan suara merek. Dalam hal ini, brand harus mengkarakteristikkan ingin dikenal dengan identitas seperti apa. Sebagai contohnya, warna merah yang identik dengan Coca-Cola. Selanjutnya ada kompetisi. Warna juga harus membangun kehadiran unik dalam kategori mereknya, di mana merek harus melihat warna pesaing mereka untuk mengidentifikasi peluang diferensiasi. Yang terakhir ada atribut. Apa yang ingin disampaikan oleh suatu merek? Dalam hal ini, suatu brand harus mempertimbangkan warna yang paling cocok untuk mewakili mereknya. Oke, baik. Mungkin cukup sekian ya yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.